Kandungan isi Al-Quran itu ada 3, syariat, akidah, dan akhlak. Syariat adalah hukum-hukum Islam. Akidah adalah sesuatu yang harus dipercayai, itu namanya ilmu akidah. Yang terakhir akhlak. Akhlak adalah perilaku manusia. Akhlak adalah dorongan dari hati untuk melakukan kebaikan, itu namanya akhlak. Akidah, ilmu akidah ini bisa disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid juga bisa disebut dengan kata ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini menjelaskan lagi kalau ilmu itu dibagi menjadi 4, yaitu syariat, thorekoh, ma'rifat, hakikat. Kurang lebih keterangan runtutan ilmu itu seperti itu. Yang kita pelajari adalah ilmu syariat, hukum-hukum Islam, halal, haram, wajib, sunnah, tidak wajib. Ini adalah ilmu syariat. Ilmu syariat bermadzhab Syafi'i. Mazhab ada 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Yang kita pelajari adalah kitab syariat bermadzhab Imam Syafi'i berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Ini adalah syariat yang dibawa Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Qorib, takrib habis sujud. Faslun rokaatil faroidi. Rokaat-rokaatnya sholat fardu. Dalam sholat fardu, rokaat sholat fardu itu jumlahnya ada 17 rokaat. Sujudnya ada 34, takbirnya ada 94, syahadatnya ada 9, salamnya ada 10, tasbihnya ada 153. Jumlah rukunnya dalam sholat fardu itu ada 126, itu rukunnya. 30 rukun untuk sholat subuh, 42 rukun untuk sholat maghrib, dan 54 rukun sholat yang bangsa papat. Jadi jumlah keseluruhan ada 124. Terus sholat yang tidak mampu dilakukan secara berdiri, maka harus dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka dengan tidur. Di sini fleksibel, ada cara-cara lain, semisal duduk yang tidurnya yang bagaimana, kalau tidurnya bagaimana, duduknya bagaimana, itu ada penjelasan lanjutan. Ini hanyalah sekedar ilmu dasar. Lah duduk di sini tidak dijelaskan duduk yang bagaimana, yang sebisa kamu, yang semampu kamu. Tidur yang miring bagusnya. Kalau nggak bisa ya melumah, kalau nggak bisa ya sebisa kamu. Yang penting ada sholat. Dia bisa seperti itu ya dengan memakai isyarat, baik segi mata, tangan, ada urutannya. Jadi seperti itu ya. Terus kemudian faslun wal matruku minas sholat. Perkara yang ditinggalkan dalam sholat ada 3. Fardu, sunnah abad, sunnah hayat. Fardu, untuk yang sholat fardu ketika ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Ketika lupa dalam rukun sholat dan kemudian ingat bahwa sudah meninggalkan rukun, maka disitu diganti dengan sujud sahwi. Jadi ketika ingat sudah keluar dalam sholat, terus kadung sudah salam, terus ingat bahwa dia meninggalkan satu rukun dalam waktu yang sebentar secara umum, di situ maka harus cukup meneruskan dengan langsung sujud sahwi, bisa, tidak perlu mengulang sholat lagi. Untuk sholat abad itu ketika ditinggalkan dan sudah masuk rukun setelahnya seperti tahiyat, sholawat, seperti itu. Dalam tahiyat awal di situ, terus kemudian dia sudah berinjak ke rukun setelahnya, dia sudah berdiri, maka dia itu tidak boleh kembali atau tidak boleh sudah berdiri lali tahiyat awal, dia sudah kembali berdiri, dia ingat dia tapi sudah berdiri, di situ tidak boleh kembali. Kalau kembali maka sholatnya batal. Kalau dia tahu, kalau tidak tahu ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia tahu maka sholatnya batal. Maka jalan keluarnya itu dengan nanti menggantinya dengan sujud sahwi.
Terus kemudian sunnah hayat seperti tasbih dan lain-lain. Jika ditinggalkan tidak perlu adanya sujud sahwi, baik disengaja maupun tidak. Sunnah hayat seperti tasbih itu Allahu Akbar, seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah. Itu disengaja atau tidak. Kadang sholat tarawih kan mungkin maca subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar utawa subhanallah wa bihamdi, seperti itu kan. Sunnah hayat itu disengaja atau tidak perlu adanya sahwi. Contoh ketika mamang dalam jumlah rakaat, aku mau rakaat berapa ya, sholat berapa, jumlahnya ada berapa, dia lupa, maka yang harus diambil adalah yang paling sedikit. Misalnya aku mau papat atau telu ya, diambil yang 3, maka harus menambahkan 1. Ketika aku mau telu poloro ya, harus ambil yang 2. Sujud sahwi sendiri itu hukumnya sunnah, dan sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ya, wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.